Oke, berikutnya kita ada Pak Ardanu dari Wikatim. Ya, waktu dan tempat kami persilahkan, Pak. Baik, terima kasih Pak Bima. Saya coba share screen dulu. Sudah terlihat Pak Bima? Sudah Materinya? Pak, jelas. Dan suaranya cukup jelas ya? Cukup jelas Pak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas waktunya. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan sharing terkait dengan implementasi yang sudah kami lakukan di perusahaan kami di PT Wijaya Karya Bangunan Gedung. Adapun pada kesempatan kali ini juga kami akan melakukan sharing terkait proyek kami. Nanti di studi kasus ada proyek kami di Pasar Pariaman Padang yang berlokasi di Sumatera Barat, milik dari Kementerian PUPR. Selanjutnya, sebelum kita berbicara lebih lanjut terkait dengan BIM, ini ada sedikit highlight terkait perusahaan kami, yaitu PT Wijaya Karya Bangunan Gedung. PT Wika Gedung merupakan salah satu anak usaha dari PT Wijaya Karya Persero Tbk yang merupakan BUMN konstruksi. Adapun kantor kami berada di Wika Tower 1, lantai 7 sampai lantai 10, Jalan DI Panjaitan, Kafling 9, Cawang, Jakarta Timur. Lini bisnis kami berupa building kontraktor, baik itu untuk proyek-proyek pemerintah maupun proyek swasta, serta juga ada proyek konsesi dan lini bisnis baru kami di modular dan prefab untuk bangunan gedung. Selanjutnya terkait building information modeling, ini kami dapat dari beberapa referensi di internet dan teori. Ada beberapa manfaat yang kami pelajari ada dalam building information modeling. Di antaranya bisa kita melakukan coordinated approach, bisa melakukan virtual simulation, prefabrication, virtual model, no data loss. Selanjutnya collaborative design, nanti akan kami sampaikan bagaimana secara tim kami, secara internal bisa berkolaborasi antar disiplin, baik itu teman-teman dari arsitektur, struktur, maupun mechanical, electrical. Lalu ada juga no change order, serta yang paling utama menurut kami adalah better data quality, yang mana dengan proses menggunakan BIM ini, data-data yang kita sampaikan untuk masing-masing stakeholder, kita deliver ke step berikutnya menjadi data yang terbaik, dan tentu tidak adanya proses data yang nanti misalnya bisa terselip, ataupun rusak, ataupun lain sebagainya, karena kita melakukannya secara digital. Berikut ini adalah model flow yang biasa kami lakukan ketika melakukan pemodelan sistem BIM, mulai dari fase desain sampai fase konstruksi, dan proyek tersebut selesai dikerjakan serta diserah terimakan kepada owner. Di fase desain, terutama di fase tender, biasanya kami di sini menerima beberapa data. Yang paling sering kami terima berupa data dari PDF yang kami terima dari panitia lelang. Dari data-data PDF tersebut, coba kami modelkan dengan desain model dengan software main platform kami di Archicad, lalu juga dibantu dengan Revit dan Tekla, serta tadi Pak Sidik juga sudah jelaskan terkait dengan Rhinoceros dan Grasshopper. Ini juga kita gunakan untuk beberapa model untuk desain parametric design, serta untuk energy analysis, kita menggunakan Ladybug, Honeybee, dan Energy Plus, yang software ini juga merupakan add-on dari Rhinoceros dan Grasshopper, dan ini bisa langsung live synchronize antara Ladybug, Honeybee, Energy Plus, dan Rhinoceros. Setelah model 3D kami buat, selanjutnya kami juga membuat VR, virtual reality, augmented reality, dan metode kerja. VR kita menggunakan software Twinmotion, untuk AR aplikasi Augment, serta video metode kerja dibantu dengan render dengan Lumion.
apabila proyek yang kami kami proses di tender itu menang dan model sudah jadi kita bawa ke lapangan, ada beberapa main platform yang kami juga sudah pernah gunakan untuk BIM to Field berupa Common Data Environment. Kami juga pernah menggunakan di BIM Cloud ataupun Autodesk 360 ataupun Trimble Connect. Ini salah beberapa software terkait dengan Common Data Environment. Ada juga kami mengerjakan dengan 4D dan 5D berupa software Navisworks. Dan untuk di lapangan, information di lapangan untuk teman-teman pelaksana di lapangan, kami juga bisa memvisualisasikan dengan software BIMX dan BIMX Pro yang bisa diunduh secara langsung di App Store maupun di Google Play Store. Nah, ini berupa internal collaboration yang kami lakukan secara internal. Kami lakukan menggunakan server, di mana file model kami taruh di server, lalu dapat diakses oleh masing-masing engineer kami. Jadi, prinsipnya adalah menggunakan teamwork dengan satu file, tapi bisa dikerjakan oleh masing-masing engineer. Jadi engineer 1 dapat login ke akses BIM Cloud dan bisa mengerjakan, engineer 2 juga bisa mengerjakan, beserta engineer 3 bisa mengerjakan juga secara bersamaan untuk model BIM-nya. Kita bisa melakukan pemilihan berdasarkan lantai, potongan, elevasi, ataupun berdasarkan layer, tipe elemen berupa arsitektur, struktur, ataupun mechanical, electrical. Prinsip dari kolaborasi ini juga berlangsung secara real time, sama seperti misalnya Bapak Ibu juga melakukan kerja menggunakan Google Docs, itu kurang lebih secara prinsip sama, bisa dikerjakan secara kolaboratif oleh masing-masing orang. 17, kami ada proyek di Pelindo 3 Office Tower, yaitu ada di Perak, Surabaya, Jawa Timur, ada pemberi tugas Pelindo 3 Persero. Di video kiri atas, Bapak Ibu bisa melihat berupa tampilan dari foto udara yang kami lakukan menggunakan drone, di mana kumpulan foto udara tersebut kita olah menggunakan salah satu software AEC, diolah menjadi point cloud dan menjadi suatu fotogrametri yang menggambarkan kondisi existing di mana proyek tersebut akan dibangun. Di video bawah, ini juga terlihat antara fotogrametri dengan model yang sudah kita buat, model BIM yang sudah kita buat. Di video bawah ini juga menjelaskan bagaimana bangunan tersebut nantinya akan kita buat, bagaimana kondisinya terhadap lingkungan. Apabila di lingkungan tersebut juga terdapat misal ada bangunan existing, apakah nanti bangunan existing tersebut akan didemolis atau seperti apa, ataupun misalnya ada bangunan existing ternyata itu menjadi interkoneksi antara bangunan lama dan bangunan baru. Ini jadi mempermudah kita juga dalam mendesain ke depannya nanti. Nah, ini yang kami lakukan bagaimana kami berkolaborasi tadi menggunakan Teamwork Archicad, menggunakan satu file, tapi bisa dikerjakan oleh beberapa engineer kami yang tadi tergambarkan, bisa dilakukan komen dan chat dalam platform tersebut di Teamwork. Selanjutnya juga kami membagi pada proyek ini berdasarkan tipe lantai, misalnya engineer 1 mengerjakan lantai 1 sampai 4, engineer 2 lantai 5 sampai 8 dan seterusnya. Kita bisa bekerja secara bersama-sama dan real time menggunakan satu file. Di sebelah kanan ada berupa pekerjaan kami di structure, mechanical, electrical dan arsitektur di proyek tersebut. Ini berupa tampilan render dari Pelindo 3. Selanjutnya kami juga ada proyek di Geraha Pertamina yang berlokasi di Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, pemberi tugas dari Patra Jasa. Di 2018, kami juga mengerjakan proyek di Gede Bage, Jawa Barat. Ada pemberi tugas Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Jawa Barat. Proyek ini merupakan proyek yang unik dan menarik buat kami karena bentuknya cukup menarik, tidak berupa kotak-kotak yang cukup rumit juga dalam pembentukan model tersebut. Sehingga tadi sudah dijelaskan sama Pak Sidik terkait rhinoceros dan grasshopper. Di proyek ini kami pun juga melakukan pemodelan menggunakan rhinoceros dan grasshopper untuk membantu pemodelan struktur atap berupa space frame. Ini lebih mempermudah kami ketika dalam pemodelan bentuk-bentuk yang tidak cukup mudah, artinya banyak yang rumit. Dari fasa pun terlihat
Bentuk bangunannya juga melengkung dan ada pola-pola khusus untuk tipe dari kaca-kacanya. Selanjutnya di 2019 kami juga ada proyek di Hotel Domestik Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Di Terminal 3 Soekarno-Hatta, pemberi tugasnya Angkasa Pura. Lokasi proyeknya berada di antara Terminal 3 dan gedung parkir. Ini adalah lokasi proyek kami. Di 2019 kami juga mengerjakan revitalisasi kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki tahap 1. Lokasinya di Cikini Raya. Pemberi tugas Jakarta Propertindo Perseroda. Ini berupa tampilan dari render dari file BeamMotion kami, dari Twinmotion ke BeamMotion, tampilan dari revitalisasi tim. Selanjutnya di 2019 kami juga mengerjakan proyek kami yang sangat besar, yang berupa stadium bernama Jakarta International Stadium, berlokasi di Tanjung Priuk, Jakarta Utara, pemberi tugas Jakarta Propertindo. Pada proyek ini kami bekerja sama operasi antara Wijaya Karya Bangunan Gedung dengan Jaya Konstruksi dan dengan PT Pembangunan Perumahan Persero. Proyek ini juga memiliki karakteristik yang sama dengan Masjid Al-Jabar yang dimana atapnya juga cukup rumit. Dari gambar ini juga kami melakukan simulasi terkait dengan foto udara dan fotogrametri untuk lebih menggambarkan bagaimana kondisi stadion terhadap di lingkungannya, serta positioning geometri dari stadion tersebut. Sama seperti yang kami lakukan juga tadi pada proyek Pelindo 3. Selanjutnya, karena di Jakarta International Stadium ini juga atapnya sangat-sangat rumit, tadi sama dengan stasiun di Walini, itu juga kami melakukan penggunaan pemodelan dengan rhinoceros dan grasshopper ya, untuk struktur atap. Pemodelan space frame itu bisa dilakukan secara lebih mudah dan secara lebih komprehensif karena jarak antar space frame ini juga cukup rapat dan banyak item di sana seperti pipanya ataupun sambungannya, ball joint dan lain sebagainya bisa secara sinkronis langsung termodelkan ke model kami. Ini berupa tampilan dari sisi timur dari Jakarta International Stadium. Selanjutnya, ini juga renderan berupa floor west zone atau tampak sisi barat dari JIS dari lantai 1 dan lantai 2, serta definisi dari beberapa ruangan yang sedang kami proses pengerjaannya. Di 2019, kami juga mengerjakan gedung AGLC, ASLC, IFLC, UGM Paket 3, ada di Bulak Sumur, Catur Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, pemberi tugasnya Universitas Gadjah Mada, ini tampilan renderannya. Lalu juga ada Gedung Pusat dan Inovasi Pengembangan SDM milik Kementerian Perindustrian, ini juga renderan dari Twinmotion dan BeamMotion-nya. Lalu di 2019 kami juga mengerjakan Pasar Pariaman Padang di Pariaman Tengah, Pariaman Sumatera Barat, milik dari Kementerian PUPR, yang ini akan dibahas lebih lanjut lagi nanti. Ini berupa renderan dari Pasar Rakyat Pariaman. Selanjutnya, di 2020, ini awal tahun kami juga mengerjakan UIN Banten, pemberi tugas dari Kementerian Agama. Di 2020 juga kami juga mengerjakan kantor perwakilan Bank Indonesia berada di Kalimantan Tengah, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, pemberi tugasnya adalah Bank Indonesia. Baik, terkait dengan studi kasus yang akan kita bahas kali ini terkait dengan BIM Pasar Rakyat Pariaman milik dari Kementerian PUPR. Yang pertama kami lakukan adalah membuat model. Tentu kita awalnya adalah membuat benchmark ataupun acuan dari model yang akan kita buat, mulai dari nama kita buat serta alamat, lokasi proyek, dari itu latitude maupun longitude dari lokasi proyek berdasarkan Google Maps kita coba masukkan ke dalam software Archicad yang dapat dia juga dijadikan benchmark untuk proses-proses selanjutnya.
Setelah itu, kami juga melakukan kolaborasi secara internal dari masing-masing engineer kami. Ada beberapa engineer, di sini ada 4 engineer yang melakukan pemodelan dari model di BIM Pasar Rakyat Pariaman. Di sini pun terlihat dari misalnya warna pink ada engineer 1, warna abu-abu untuk mechanical electrical engineer 2, dan engineer 3 dan 4 ini sedang offline, mungkin juga mengerjakan di lantai berikutnya, lantai 2 maupun lantai 3. Ini menjadi sangat efektif buat kami dan sangat bermanfaat ketika pembangunan suatu model bisa dapat dikerjakan secara berkolaborasi dan bersama-sama antar masing-masing orang dan masing-masing disiplin. Di proyek Pasar Rakyat Pariaman, kami menemukan beberapa clash detection. Berikut ini yang akan sedikit saya coba sampaikan, beberapa clash detection antara structure versus mechanical electrical maupun arsitektur versus mechanical electrical. Contoh dari clash detection structure versus mechanical electrical adalah pada saat kami melakukan pemodelan, mendapatkan data dari gambar 2 dimensi dari gambar ini, lalu kita lakukan superimpose menggunakan model di ArchiCAD. Kami temukan adanya pipa hidran yang melewati lift service, sehingga ini tentu menjadi suatu masalah yang tidak mungkin untuk dilaksanakan. Untuk selanjutnya, dari pipa hidran ini perlu dilakukan adjustment dengan pihak-pihak terkait, karena kondisi dari desain yang memang tidak sesuai dengan masing-masing disiplin. Kami mengajukan beberapa solusi sehingga perlunya adanya adjustment dengan pihak terkait, baik dengan pihak perencana ataupun dari pihak MK untuk dilakukan approval terkait dengan kondisi pada grade J7 dan K6 ini. Sehingga diputuskan pipa hidran tidak melewati crossing di sini karena tidak mungkin, karena di dalamnya akan ada lift, sehingga harus diputar ke sisi luar dari lift service tersebut. Selanjutnya, clash detection antara arsitektur versus mechanical electrical. Ini berupa layout yang berbeda antara toilet tipikal lantai 1 pada gambar arsitektur dan mechanical electrical plumbing, mengakibatkan plumbing fixture yang berada pada koridor. Kami juga melakukan adjustment dan melakukan proses persetujuan ke stakeholder yang lain, ke pihak perencana dan pihak manajemen konstruksi. Lalu solusinya kita lakukan pembahasan bersama dan posisi research dan layout dari denah arsitektur yang disesuaikan. Berikut ini ada level of development dari proses pembangunan model BIM di Pasar Rakyat Pariaman. Dari gambar ini terlihat sudah ada gambar arsitektur, structure, mechanical, dan electrical, plumbing. Pada saat proses ini kami berada di level LOD 400 di construction dan menuju LOD 500, artinya pada setiap elemen-elemen yang kita modelkan akan kita masukkan beberapa informasi-informasi terkait dengan elemen tersebut. Misal dari nanti akan kita lihat di beberapa contohnya di BIMX yang sudah kita masukkan label dari information object dari elemen tersebut. Ini adalah tampilan A4D dan 5D, video singkat antara 4D dan 5D yang kami lakukan, yaitu mensimulasikan antara model 3D kita dengan Microsoft Project serta dengan biaya yang akan dilaksanakan di project tersebut, serta progres item per item pekerjaan, sehingga membantu kami lebih mudah dalam memvisualisasikan dan memahami suatu project secara lebih utuh dan menyeluruh. Terkait energy evaluation, ini berupa beberapa pendekatan yang kami lakukan menggunakan software Ladybugs, Honeybee, dan Energy Plus. Jadi kami juga melakukan sunpad berdasarkan temperature selama 3 bulan. Kita coba analisis datanya, sunpad berdasarkan relative humidity. Pada saat pemodelan energy evaluation, tentu juga perlu diperhatikan bagaimana bangunan tersebut berada. Jadi
posisi-posisi bangunan di sekitar atau existing bangunan di sekitar juga perlu dimodelkan ketika kita ingin mendapatkan hasil yang memang lebih komprehensif. Sehingga salah satu misalnya posisi bangunan seperti shadow, bayangan dari bangunan di sekitar juga sangat mempengaruhi terhadap bangunan yang akan kita bangun. Itu juga perlu diperhatikan dan perlu dilakukan pemodelan. Dari Energy Plus, kita juga bisa mendapatkan indeks konsumsi energi dari bangunan tersebut berupa satuan watt-hour per meter persegi ataupun kilowatt-hour per meter persegi. Ini juga yang dilakukan beberapa pendekatan analisis terkait dengan energy evaluation. Selanjutnya di BIMX kami juga mengimplementasikan BIMX di project Pasar Pariaman, yang mana BIMX dan BIMX Pro ini bisa di-download App Store dan Play Store. Tadi juga sudah banyak dijelaskan oleh Mr. Sender. Ini terkait logo yang masih lama, tadi juga ada logo yang sebenarnya lebih baru lagi, belum saya masukkan. Ini tampilan BIMX dan BIMX yang sudah kami lakukan di Pasar Rakyat Pariaman. Coba saya stop sebentar terkait tadi level of development yang kami lakukan. Bagaimana kami juga sudah melakukan informasi item objek dari material yang sudah akan terpasang di lapangan. Ini adalah beberapa contohnya, misalnya dalam pembangunan suatu wastafel toilet di bangunan tersebut. Tipe yang digunakan pada saat fase tender biasanya itu ada muncul berbagai macam item merek, minimal misalnya 3 merek yang diajukan. Tapi pada saat proyek tersebut dikerjakan, tentu ada proses-proses oleh teman-teman di lapangan, proses approval material yang nantinya diajukan ke teman-teman MK maupun teman-teman perencana, sehingga diketok palulah bahwa oh ya, material ini yang dipasang di lokasi ini, sehingga material tersebut yang sudah berdasarkan approval material dari stakeholder lainnya yang coba kita masukkan. Misal di sini adalah tipe LW642CZ, ini merupakan salah satu merek dari Toto. Kita juga bisa memasukkan description dari material tersebut, sehingga apabila di BIMX Bapak Ibu yang sudah diinstal di smartphone Bapak Ibu diklik link tersebut, bisa langsung terkoneksi ke web dari material tersebut. Sebagai contoh, ini adalah Toto, kita masukkan LW642CZ, kita bisa dapat specification dari objek tersebut, secara misalnya height, width, depth-nya bisa ketahuan. Gambar detail dari material tersebut juga bisa kita cek di website tersebut, sehingga ketika nanti misalnya ada proses serah terima dan building operator juga ketika dalam menjalankan project, misalnya menjalankan proses bangunan, itu ada salah satu item dari tadi wastafel tersebut rusak, itu juga lebih mudah dalam pencarian informasi tipe apa yang sebenarnya terpasang di sebelumnya. Tadi kan juga terlihat bahwa dalam satu toilet tersebut ada 3 wastafel. Kan menjadi agak aneh ketika misalnya tidak memperhatikan tipe yang sama ketika misalnya ada salah satu tipe yang rusak di situ. Ini juga akan lebih mempermudah building operator ketika nanti akan melakukan misalnya maintenance terkait item tersebut. Di BIMX kami juga bisa lebih mudah mendefinisikan satu file, tapi bisa diisi dengan berbagai macam file. Misalnya ini ada denah tampak potongan, dan di dalam potongan ini ada file lagi, di dalam tampak folder tampak ini ada file lagi, di dalam denah ini ada file lagi, sehingga dalam satu file BIMX kita bisa melihat berbagai macam file dengan di handphone, smartphone dari Bapak Ibu sekalian. Di proyek Pasar Pariaman, kami juga sudah memasukkan berdasarkan ASOP drawing dari struktur, misalnya ini berupa gambar potongan, ada KOP dari Kementerian PUPR, ada nama dari proyek, serta ada konsultan perencanaan, dan kami selaku kontraktornya di KOP gambar sudah kami define. Dan apabila dari teman-teman di lapangan kurang memahami secara detail dari gambar 2 dimensi, kita juga dimudahkan untuk bisa memvisualisasikan model tersebut menjadi 3 dimensi seperti video ini.
Dari gambar 2 dimensi kita juga bisa lebih memahami secara detail dan komprehensif terkait model 3 dimensi yang ini juga terlihat tadi file-filenya begitu banyak file yang ada di BIMX, sehingga dalam satu file kita bisa melihat banyak sekali gambar yang sudah kita masukkan. Ini juga berupa tampilan 3D secara menyeluruh dari bangunan pasar Pariaman. Baik, selanjutnya BIMX ini ada beberapa manfaat yang tadi sudah secara garis besar saya sebutkan, namun coba saya detailkan lagi. Ini adalah 2 dimensi dan 3 dimensi review. Jadi dari tadi gambar 2 dimensi dapat kita tampilkan juga gambar 3 dimensi. Lalu tadi ada 3D section, bagaimana BIMX juga kita bisa melihat beberapa potongan dari berbagai sisi, serta informasi modeling itu bisa kita lakukan dengan melihat informasi misal tinggi dari dinding tersebut, height-nya berapa, length atau thickness-nya berapa, itu bisa juga kita lakukan dengan hanya membuka smartphone kita yang sudah terinstall aplikasi BIMX. Teman-teman di lapangan tidak perlu membawa banyak-banyak dokumen ke lapangan nantinya. Selanjutnya, ini juga di BIMX Pro, kita juga bisa melihat bagaimana kita melakukan pengukuran secara model digital kita, bagaimana lebar dari smartphone kita bisa dilihat bagaimana dari lebar kita, koridor kita berapa, juga terkait misalnya top surface area kita berapa tanpa kita harus menghitung panjang kali lebar dulu. Informasi-informasi ini merupakan informasi yang penting untuk diketahui oleh teman-teman kita di lapangan ketika akan melakukan proses pembangunan. Mereka tidak perlu ribet-ribet membawa berbagai macam atribut. Kalau yang secara konvensional mungkin membawa banyak gambar, dikantongkan di saku, dibawa ataupun dilipat-lipat, itu bisa diminimalisir juga dengan penggunaan BIMX ini. Tentu dari beberapa item di atas menjadi suatu yang lebih fleksibel dan hemat kertas ketika proses konstruksi berlangsung. Selanjutnya, kami juga membuat virtual reality, yaitu bagaimana kita mewujudkan suasana menyerupai dunia nyata atau virtual world dalam bentuk screenplay. Ini berupa tampilan render yang kami buat di Pasar Rakyat Pariaman, yang berupa dapat tampilkan dengan VR. Ini berupa virtual reality yang coba kami lakukan pemodelan dari ArchiCAD yang juga dibantu dengan Revit, dapat disinkronkan langsung ke software Twinmotion, BIMotion, lalu ke SteamVR. Ini beberapa tampilan terkait dengan virtual reality yang coba kami render. Berikutnya juga ada video kami yang terkait VR, sekilas tampilan yang coba kami videokan yang ada di proses proyek kami di Pasar Rakyat Pariaman. Sudah muncul yang pertama videonya, kita selanjutnya.
Baik, apakah masih terdengar suaranya, Pak? Masih, Masih, Pak. Pak, sangat jelas. Baik, baik. Terima kasih. Ya, ini tampilan virtual reality kami di Pasar Rakyat Pariaman pada mode VR dapat lebih jelas menampilkan perubahan kondisi bangunan secara real time seperti cuaca. Kita juga bisa lihat bagaimana kondisi pasar pada saat musim panas ataupun musim hujan. Selanjutnya dengan VR juga kita bisa mengatur bagaimana kondisi waktu, baik itu misalnya pagi, siang, ataupun sore, sehingga efek dari pencahayaan matahari terhadap bangunan bisa kita rasakan dan bisa kita visualisasikan secara virtual. Berikutnya ini adalah augmented reality yang kami lakukan pemodelan. Di sebelah sisi kiri Bapak Ibu, ini ada merupakan video kami melakukan simulasi terkait pemodelan AR di Pasar Rakyat Pariaman menggunakan augmented reality yang kami simulasikan di kantor pusat kami dengan skala tertentu. Kami coba trial di kantor pusat. Selanjutnya kalau yang di sebelah kanan ini adalah kami coba visualisasikan skala 1:1 di lokasi proyek. Tadi terlihat juga ini beberapa alat crane kami dan alat bore pile kami dan alat ada beberapa pagar serta pelang dari proyek. Kebetulan waktu pengambilan cuaca juga gambar cuaca agak sedikit mendung sehingga gambar pun agak sedikit berkurang secara kualitas cahayanya. Yang kami lakukan di proyek langsung pun dengan menggunakan model 1:1 untuk data market digital ini. Selanjutnya berupa ini tampilan eksterior gedung, renderan dari Pasar Pariaman, berupa beberapa tampilan eksterior dan interior gedung dari Pasar Rakyat Pariaman juga. Sekian, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Pak Bima. Terima kasih Pak Ardanu. Itu kalau saya lihat presentasinya, saya sebagai salah satu pihak dari konsultan arsitek sangat terbakar. Bagaimana konsultan arsitek itu bahkan belum sampai kalau yang saya lihat itu tuh kebanyakan mungkin udah beberapa tapi kebanyakan belum sampai selengkap itu dalam satu project full gitu Pak ya. Pasti ada yang di outsource ke yang lain, kurang lebih seperti itu. Tapi ini dari Wika ini saya sangat takjub sih. Ini sangat kagum bisa menghasilkan deliverables yang sangat lengkap, bisa saya bilang dengan metode BIM ini. Baik, terima kasih. Pak Bima, saya izin Pak Bima, ini karena ada kegiatan selanjutnya, jadi saya izin meninggalkan forum karena ada sedikit kegiatan yang perlu saya lakukan gitu Pak Bima. Oke, baik Pak. Terima kasih atas waktunya yang sudah disediakan di sela-sela kesibukannya. Ya, terima kasih rekan-rekan semuanya atas waktu dan kesempatannya kami untuk bisa melakukan sharing terkait studi kasus proyek-proyek kami di Wika Gedung. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak Danu. Oke, berikutnya kita akan lanjutkan sesi presentasi studi kasus dari BS Studio yang akan disampaikan oleh Pak Erik Budilianto. Waktu saya persilahkan Pak Erik. Oke, Mas Bima, untuk presentasi dari Pak Erik satu arah ya, tapi untuk Pak Eriknya hadir untuk Q&A session nantinya. Oh, oke, baik. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang seluruh penonton Indonesia BIM Conference. Saya Erik Budilianto dari BS Studio akan coba sharing sedikit
mengenai praktek studio kami dalam menggunakan perangkat BIM. Dan hari ini saya sangat berterima kasih kepada Applicat dan PUPR yang telah menyediakan waktu bagi kami untuk sedikit sharing dalam acara yang sangat baik ini. Sebelumnya perkenalkan, B-Studio adalah sebuah studio kecil yang berdiri semenjak tahun 2007 yang digawangi oleh dua prinsipal, yaitu Budiarti Prananingrum dan saya sendiri, Arif Budi Yulianto. Kita sebenarnya studio yang menganut paham stay small. Jadi kita mencoba dalam jumlah yang tidak terlalu besar dengan staff, tapi mencoba mengerjakan proyek dengan sebaik mungkin. Sebelumnya ini saya ada share sedikit mengenai studi kami, riset kami, karena kebetulan di kantor sebelumnya saya pernah bekerja sama dengan firma-firma yang ada di sini. Jadi sebelumnya saya ada di Wiratman Architecture. Nah, sebelumnya juga saya pernah bekerja sama dengan Atkins, yang mungkin kalau kita lihat pekerjaannya di seluruh dunia itu kurang lebih sekitar 13.000, dan kita juga ada pernah kerjasama dengan KPF, yang mungkin saat ini karyawannya sekitar 500 orang, ataupun dengan Air Mas Asri. Nah, posisinya B-Studio di mana? Nah, B-Studio itu yang di kanan bawah ini. Ini ada studio yang jumlahnya hanya 4. Nah, ini krunya B-Studio nih. Jadi paling kiri adalah Budiarti, yang kedua saya, yang ketiga ada Intan, dan keempat ada Nisa, asisten arsitek. Jadi apalagi di zaman pandemi seperti ini ya, ini kita semuanya fully work from home. Jadi ini mungkin semenjak tengah Maret sampai saat ini sudah hampir 6 bulan, atau sudah 6 bulan lewat ya, ini kita benar-benar bekerjanya remote, tidak ada yang ke studio. Nah, ini mungkin kita mulai masuk ke topik bahasan hari ini. Saya pengen sharing sedikit, kenapa sih studio arsitektur yang sizingnya kecil itu menggunakan BIM. Jadi, sebagai informasi saja, di kantor sebelumnya kami menggunakan, saya menggunakan software dari brand lain, dan semenjak 2017 studio kami menggunakan Applicat. Nah, di kantor sebelumnya, ini adalah proyek yang saya kerjakan di SCBD. Ini adalah salah satu proyek yang cukup buat saya pribadi ini cukup prestisius, karena melibatkan banyak konsultan asing dan juga konsultan lokal dengan cara bekerja yang mulai dari tahun 2011 kita mulai mendesain. Ini saya merasa ini cukup advance pada waktu itu. Nah, jadi kalau kita lihat di peta ini, titik biru itu adalah Jakarta, dan titik merah itu adalah seluruh konsultan asing yang berada di kantornya masing-masing. Yang paling kiri itu adalah Laguna Beach, itu adalah konsultan landscape kita. Agak kanan sedikit itu adalah titik-titik di daerah New York. Melalui di atas yang biru itu ada Singapura, di situ ada konsultan akustik kita, dan ada di atasnya lagi di Hong Kong itu ada konsultan security kita, dan paling jauh di sebelah kanan itu di New Zealand itu adalah konsultan mechanical electrical kita. Nah, Project B-Studio sendiri saat ini kalau di Indonesia kurang lebih yang ada di titik-titik merah ini. Jadi memang terlihat menyebar. Paling kiri itu paling barat itu kita ada di area Sumatera Barat. Di paling kanan itu
di paling kanan itu kita ada di Saumlaki, di paling utara itu kita ada di Gorontalo, dan di paling selatan itu kita sempat ada di Kupang. Nah, lokasinya juga agak-agak bervariasi. Ada yang di gunung, ini yang lagi jalan, ini bisa kita lihat di Gunung Merbabu, dan kita benar-benar posisinya tuh 1440 meter di atas permukaan laut, dan kira-kira awan tuh di bawah kita. Ini bisa dilihat kejauhan, ada awan. Nah, ini lokasinya kira-kira baru diambil dua minggu yang lalu, karena ini proyeknya sudah hampir 3 tahun dikerjakan. Ini tempatnya challenging, sistem koordinasinya juga challenging. Dan ini propertinya sudah mulai on. Nah, ini akhir tahun 2019, kita satu tim biasa project visit, ngelihat ke sana progresnya seperti apa sambil nunggu sunrise. Nah, di tempat yang lain juga, kita ada project-project yang site-nya juga challenging. Ada di ujung pulau, berdekatan dengan laut, dan yang kalau kita lihat di sini, ini titik merah ini adalah di Saumlaki. Posisinya berada di pantai yang sangat indah. Kita mengerjakan overwater bungalow. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, bagaimana proyek-proyek ini bisa dikerjakan? Kita sebenarnya sedikit meniru yang tadi sudah saya kerjakan di kantor lama. Jadi artinya kita bisa berkoordinasi dengan banyak pihak di tempat yang lain. Kenapa kita berpikir kenapa nggak bisa misalkan dari Ciganjur kerjasama dengan Tangerang, Bandung, Klaten, Cibubur, di mana itu adalah tempat-tempat partner kita memiliki studio. Nah, jadi sekilas yang bisa kami jelaskan, caranya kami bisa bekerja remote seperti itu, seperti pada umumnya, dan mungkin juga sudah banyak dikerjakan oleh studio ataupun konsultan lain, kita storing data di cloud, jadi dari misalnya digunakan oleh tim arsitek sendiri, lalu bisa di-share kepada partner-partnernya. Jadi apabila kita mengerjakan proyek yang besar, biasanya kita berpartner, gitu. Jadi salah satu partner kita yang mungkin juga mengisi acara BIM Conference ini adalah Ataya Arsitek dari Bandung, seperti itu. Nah, kita juga nanti data yang di cloud ini bisa di-share ke partner kita di struktur ataupun MEP, ataupun bisa langsung dilihat oleh klien, dicek oleh construction management, dan mungkin bisa kita share juga ke vendor-vendor spesialis yang kita inginkan. Seperti itu. Dengan cara bekerja seperti ini, sebenarnya bekerja remote itu sangat mungkin. Dan ini sudah kita lakukan semenjak 2015. Jadi, sebelum pandemi, jauh-jauh hari kita sudah melakukan ini. Jadi, waktu pandemi berlangsung, kemungkinan kita tinggal menjalani saja, walaupun tetap tantangannya lebih menantang ya, ini ya. Nah, ini saya mau cerita sedikit mengenai skala project dan tahapan project yang biasa kita lewatin. Jadi, pengalaman kami menggunakan software BIM, khususnya ArchiCAD, jadi memang ini adalah sebuah software yang ternyata bisa digunakan di banyak kesempatan. Ini contohnya misalkan kita melakukan ini pada fase kompetisi, desain kompetisi, ini adalah gedung Telkom Sigma, dan ini juga adalah gedung di Surabaya. Jadi kita bisa lihat kompleksitasnya juga. Ini dikerjakan juga dengan Wika Gedung. Nah, ini juga salah satu kompetisi juga yang kita ikuti, Gedung Jasindo di Jakarta, bekerja sama dengan Jakarta Patultindo dan Wika Gedung juga, dan Ataya Arsitek juga. Nah, selain itu juga, ini adalah kompetisi yang kira-kira 1 tahun lalu kita ikuti di Universitas Indonesia. Jadi UI itu ingin memperbarui stasiunnya yang ada di dalam kampusnya. Jadi memang mereka mengundang beberapa konsultan untuk ikut kompetisinya. Alhamdulillah kita mendapatkan juara 3 di situ. Dan ini memang
kalau menurut kita adalah kompetisi ide yang cukup menantang yang pernah dilakukan di Universitas Indonesia, karena ini meliputi bangunan yang harus operasional terus pada saat nanti misalkan pembangunannya dilakukan. Ini bisa kita lihat interiornya. Nah, dari modeling BIM yang kita lakukan itu, kita juga bekerja sama dengan partner kita, SCA Consultant, untuk melakukan testing building performance-nya. Sehingga pada saat ini dipresentasikan, kita bisa mendemokan dengan mudah kepada calon klien, langsung dari perspektifnya, sistem konstruksinya, ataupun juga kebekerjaan bangunannya nantinya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi, dengan software BIM, yang memang kita terus terang dalam proyek kompetisi yang ini, memang menggunakan beberapa software BIM. Jadi, semua pihak bisa secara simultan mengerjakan proyeknya. Tapi menurut saya itu jadi satu kelebihan, bahwa jadi arsitek yang kita develop bisa di-share ke partner kita yang lain yang menggunakan software yang lain dengan sangat smooth. Dan mereka bisa mengerjakannya. Ini proyek kira-kira sekitar 3-4 minggu ya untuk dikerjakan, dan langsung dipresentasikan di hadapan Dewan Juri yang diwakili oleh PT KAI juga. Jadi ini kira-kira interface-nya waktu kita mengerjakan tersebut. Dan waktu kita mempresentasikan proyeknya, kita juga langsung mendemokannya melalui gadget. Jadi yang menariknya waktu itu memang dari calon kliennya cukup surprise bahwa ternyata dalam waktu yang cukup singkat, tim kami bisa mendemonstrasikan bagaimana mendevelop ide kutak-atik dengan partner, lalu bisa mempresentasikannya live langsung di hadapan mereka dengan cukup handy, karena mereka nggak sadar bahwa ternyata handphone ataupun tablet yang mereka punya itu bisa menjadi device yang untuk bisa melihat yang ada di tampilan sekarang. Ini contohnya seperti gambar kerja, dan ini juga bisa melihat tampilan secara tampak, section, perspektif, ataupun kita bisa melihat nanti material-material yang digunakan. Dan ini akan sangat membantu di fase-fase selanjutnya, mungkin juga untuk membantu building untuk quantity surveyor. Nah, jadi kalau kita relasikan dengan viewer seperti BIMX ini sangat-sangat membantu bagi klien untuk kadang-kadang visual 3 dimensinya kan cukup sulit mungkin ya kalau membaca gambar 2D. Tapi dengan kita memiliki modeling yang diekspor dari software BIM, kita akan sangat bisa diskusi lebih interaktif kepada klien-klien tersebut. Nah, ternyata selain kompetisi, kita juga menggunakan arsitek itu untuk fase develop konsep design. Jadi kalau dilihat, ini adalah satu proyek kita di Depok yang sedang develop, ada apartemen. Kliennya memiliki tanah sedemikian rupa, lalu kita exercise berapa banyak unit yang bisa digunakan, yang bisa dibangun di tempat itu berdasarkan peraturan tempat juga, dan fasilitas-fasilitas apa. Nah, jadi mungkin kalau buat klien kadang-kadang melihat gambar yang seperti ini kadang-kadang agak menyulitkan. Nah, tapi pada di saat yang sama sudah bisa langsung melihat, oh, sosoknya akan seperti ini, dan dengan mudah kita bisa lihat nanti yang box coklat ini adalah sebenarnya teras yang maju untuk unit-unit tipe yang agak mahal, seperti itu, dan bagian rooftopnya kita bisa jadikan fitur untuk fasilitas dari pemilik apartemen, menjadi roof garden, dan segala macam. Diskusi kepada klien jauh lebih mudah, sehingga mereka bisa langsung di pagi hari itu langsung bisa lihat bahwa buildingnya akan kira-kira berhasil atau tidak
bukan di kedepannya. Dan kita juga bisa studi dari software ArchiCAD yang kita pakai ini juga kira-kira impresi tampilan yang kita inginkan di fase konsep seperti apa terhadap balkon-balkon yang kita harapkan bisa mewarnai skyline kota Depok pada umumnya nanti. Nah, ini juga ada satu proyek yang sedang under development yang kita kerjakan, bangunan untuk pendidikan, gedung kampus seperti itu. Jadi kita juga ini memang di-develop bahkan waktu kita sudah masuk pandemi. Jadi memang ini adalah salah satu bangunan yang terus terang BI Studio kerjakan bersama dengan Studio RK dan SIA Consultant yang sangat harus bisa merespon wabah pandemi ini. Jadi kita di sini memperlihatkan banyak ruang terbuka dan segala macam. Dan ini dengan sangat efektif dan efisien, modeling kami bisa kita share ke 2 konsultan partner kami tersebut untuk masing-masing mendevelop bagiannya. Misalnya Studio RK mengerjakan bagian yang podium sampai lower ground, terus juga SIA Consultant mengerjakan untuk building performance-nya. Nah, sehingga kita bisa lihat objek-objek tersebut menjadi bagian dari proses perencanaan yang saya rasa makin ke depan harusnya makin prediktif. Nah, seperti ini. Jadi angin bisa dicek dan cahaya juga bisa dicek gitu. Dan kolaborasi antara ArchiCAD dan beberapa software BIM lainnya ini terjadi di sini sehingga kita merasakan sangat terbantu dengan software yang kita gunakan. ArchiCAD yang kita gunakan juga sebenarnya bukan hanya kita gunakan untuk proyek-proyek besar. Jadi ini ada satu proyek renovasi klinik di Kebayoran, itu skalanya cuma 600 meter persegi, itu pun kita gunakan software tersebut, sehingga kita bisa menunjukkan visual-visual atau keruangan yang cukup dekat dengan nantinya dibangun kepada pemberi tugas atau klien. Dan untuk kebutuhan kontraktor ataupun project management itu juga akan sangat terbantu dengan adanya tadi BIMX ataupun keluaran gambar kerja yang sebenarnya hampir nggak ada bedanya dengan misalkan software CAD pada umumnya. Nah, ini adalah sebuah proyek yang dikerjakan juga dengan Jakarta Konsultindo, Ika Gedung, dan Ataya Arsitek. Ini ada di Pelindo, Surabaya, Tanjung Perak. Ini adalah sebuah proyek yang kita dapatkan dengan kompetisi juga. Nah, ini memang start dari 2018 awal kita lakukan proyeknya dengan BIM sampai hari ini, dan semenjak dari pembangunan sampai sudah hampir jadi saat ini terkendala delay sedikit gara-gara pandemi juga, karena memang pekerjaannya jadi agak slow gitu. Nah, ini memang sebuah proyek yang menurut kita waktu itu penerapan BIM-nya sangat multi-dimensi, bahkan multi-platform, karena kita melihat pekerjaannya dilakukan tidak hanya dengan satu software BIM. Nanti bisa saya jelaskan di belakang. Nah, ini satu proyek juga di Malang yang kita lakukan juga dengan menggunakan ArchiCAD. Ini ada 3 tower, 2 tower apartemen dan 1 tower hotel. Bisa kita lihat dengan mudah dari software yang kita gunakan itu bisa kita ekspor ke format yang lain yang bisa langsung dilakukan untuk kebutuhan rendering misalnya. Jadi untuk memvisualisasikan objek-objek tersebut dari modeling kita akan sangat lebih mudah dan sangat terukur. Sehingga konsep-konsep yang seperti ini akan jauh lebih mudah diterima oleh klien karena sangat dekat antara modeling dan visual yang kita lakukan.
Dan untuk kontraktor pasti membutuhkan gambar-gambar kerja seperti ini. Jadi kita juga melihat bahwa dari modeling yang kita kerjakan sangat mudah langsung menuju ke gambar-gambar yang sangat dibutuhkan oleh kontraktor di lapangan. Nah, untuk kliennya sendiri juga sebenarnya sangat terbantu lagi-lagi. Ini salah satu visual dari tablet mereka bahwa apartemennya nanti akan seperti apa ya, misalnya seperti itu. Jadi mereka dengan mudah mengakses file yang sudah kita taruh di cloud, lalu mereka bisa lihat bahwa, oh, tampilannya begini, begitu, sistem strukturnya ini, dan andai kata mereka mau ada input atau feedback, itu bisa dilakukan sebelum bangunannya dikonstruk. Saat ini bangunannya sudah under construction di Malang. Nah, ini yang tadi yang saya sampaikan bahwa di banyak proyek kita, jadi Archicad itu ternyata satu software yang bisa sangat smooth diskusi dengan software-software yang lain. Dalam konsepnya OpenBeam yang saya juga sangat respect dengan OpenBeam ini, yang kalau buat saya sendiri dari studio saya sangat dikenalkan oleh Haris Alfi. Dia adalah presidennya Institut BEM Indonesia, gitu. Jadi saya dikenalkan sistem yang seperti ini sehingga kita nggak resisten terhadap software-software yang lain, tapi kita bisa diskusi dengan mereka. Jadi contohnya kayak di Pelindo tadi, ada yang mencoba modeling dari software SketchUp, structure engineer kita juga menggunakan Tekla, MEP kita menggunakan Revit, dan main contractor kita juga menggunakan Bentley, dan kita bisa berkolaborasi di dalam BIM Collect Zoom. Jadi semua modeling yang dilakukan oleh setiap pihak itu bisa dikolaborasikan dengan cukup baik di proyek-proyek ini. Nah, saya rasa ini mungkin slide terakhir. Jadi saya rasa juga di masa pandemi ini salah satu yang poin penting itu mungkin adaptasi kali ya. Jadi desain perencanaan berubah, bagaimana membuat bangunan yang lebih sehat, lebih efisien, dan juga nanti bisa meminimalisir kesalahan di lapangan, sehingga juga menghindari rework yang berlebih dari sisi kontraktor. Dan juga perilaku klien juga bisa kita lihat semakin berubah. Jadi dengan gampangnya mereka mengakses file kita, mereka bisa kasih input, feedback yang akan membuat proyek itu jauh lebih tepat guna. Dan untuk beberapa vendor, itu sudah makin sangat menggunakan modeling-modeling yang kita produksi dari software BIM ini. Jadi kita cukup banyak bertemu dengan vendor yang bahkan sampai hari ini kadang-kadang kita nggak ketemu orangnya gitu. Jadi ada beberapa vendor bahan bangunan, kita kirim file modeling kita ke sana, mereka lihat, mereka coba bikin mock-up-nya, diskusi via udara, kita review juga online, sudah tidak ada kesalahan, diproduksi massal dan langsung datang ke proyek kita, dan tanpa ada kesalahan yang berarti. Jadi memang mengoptimalkan juga digital platform ini juga sangat baik untuk semua pihak yang berkecimpung di dalam sebuah proyek. Saya rasa demikian presentasi singkat sharing dari B Studio, bagaimana kita menggunakan BIM khususnya Archicad dalam kehidupan studio kita sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Erik atas videonya. Walaupun Pak Erik datang di sini, tapi videonya ini sangat jelas. Kalau boleh saya sampaikan ya, ini mematahkan paham bahwa BIM itu adalah memang sih barang mahal, tapi bukan berarti contohnya di sini BS Studio dalam format 4 orang itu bisa menggunakan BIM. Bukan berarti studio kecil itu
studio kecil itu maksudnya studio yang tetap sedikit orangnya gitu ya, stay small pada jumlah orangnya, jumlah staffnya, itu nggak bisa menggunakan BIM. Ya, ini presentasi dari Pak Erik sangat mematahkan paham itu. Nanti kalau misalnya ini ada yang mau bertanya-tanya lebih lanjut kepada Pak Erik, dipersilahkan ya. Atau ini dari attendee kita nggak ada yang tergoda gitu misalnya untuk langsung tanya ke Pak Erik bagaimana penerapan BIM langsung di studionya yang hanya berjumlah 4 orang. Ya, jika ingin bertanya bisa silahkan langsung tanya di Q&A. Dan kemudian di sini stay tune ya untuk Q&A karena setelah Q&A ini link feedback e-certificate itu akan di-share ya. Jadi setelah sesi Q&A. Baik, kalau begitu kita mulai saja Q&A-nya ya, sesi Q&A-nya. Di sini sudah saya baca, terima kasih ya sebelumnya Pak Erik. Di sini sudah saya baca beberapa Q&A yang ditulis oleh para attendee, dan di sini juga sudah karena keterbatasan waktu kita ya, jadi tidak mungkin langsung bisa dibacakan satu-satu dan dijawab satu-satu. Sudah dipilih ada beberapa pertanyaan yang sekiranya akan kita bawakan dalam sesi Q&A supaya secara live langsung didengar. Yaitu pertama akan saya ajukan kepada Pak Arif. Ini pertanyaan dari Ibu Lisa. Apakah untuk menggunakan BIM harus menggunakan ArchiCAD? Apakah bisa dari AutoCAD di-copy ke dalam aplikasi BIM? Silakan dijawab Pak Arif. Oke, Ibu Lisa ya, langsung saya jawab saja. Untuk BIM itu tidak harus menggunakan ArchiCAD. Memang ArchiCAD adalah salah satu dari sekian banyak authoring tools untuk BIM ya. Nah, jadi kemudian itu pertanyaan pertama. Dan yang kedua, untuk CAD sendiri, itu kebetulan Ibu bisa masukkannya ke dalam ArchiCAD sebagai referensi nantinya ke depan di dalam ArchiCAD. Dan kemudian untuk software AutoCAD sendiri itu belum merupakan sebuah software BIM, tapi filenya yaitu DWG ya, itu bisa keluar masuk ke dalam ArchiCAD. Seperti itu mungkin Mas Bima. Oke, berarti tetap di sini kalau misalnya dari aplikasi AutoCAD itu di-copy ke dalam aplikasi BIM, kita memang harus tetap melakukan rework ya untuk modelingnya ya Pak Arif ya? Betul sekali, harus di-remodel. Harus di-remodel. Oke, baik, terima kasih. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Lisa. Kemudian dari Pak Hedi, ditujukan kepada Pak Sidik. Pak Sidik, bisa kami tampilkan view atau video yang menampilkan kelas clearance dan lain-lain apa enggak yang mengganggu kaidah arsitektural? Sorry, bisa diulangi? Apakah bisa ditampilkan view atau semacam video yang menampilkan kelas clearance dan yang lain? Class clearance ya, apa namanya kalau kita sebutannya di sini mungkin soft class. Jadi tentang misalnya tadi kalau dalam clearance-nya itu 2 meter mungkin tidak terdeteksi dalam class detection, tapi kan itu sangat mengganggu untuk driveway-nya mobil misalnya seperti itu. Ada videonya nggak? Kalau videonya nggak ada, saya harus buka softwarenya. Harus buka softwarenya. Tapi nanti kalau misalnya butuh biasanya saya melakukan class clearance itu ya sama ketika misalnya ada balok yang posisinya di bawah 2 meter sekian gitu ya, artinya kita akan menambahkan ke sebuah isu untuk ditanggapi dari masing-masing disiplin ilmu. Intinya seperti itu. Mungkin kalau videonya perlu saya siapkan dulu ya. Oke. Saya perlu buka project dulu, tapi buka project dulu. Mungkin kan kelihatannya untuk waktu menunggu membuka projectnya. Oke. Terus kemudian ini yang saya lanjutkan aja nih pertanyaannya dari Pak Halo Hedi. Pak Bima. Iya. Mohon maaf ya Pak, saya potong sebentar. Tadi saya dapat chat dari Pak Sendor, katanya ada tambahan sedikit. Oh, ada tambahan sedikit. Ya. Oke. Silakan. Mr. Sendor, do you want to add a little bit about your speech, maybe your closing statement, maybe? Yes, so there was a small part that I think should be really useful for everyone to know, because we have seen great users, great examples. So if I may just share my closing thoughts
on some added values. Okay, I'll be very quick because we're running late. Basically, this one, I just want to mention a little bit about the Graphisoft Learn program. I actually mentioned previously what are the extras that are included in the SSA. But basically, this Graphisoft Learn is a Learn program that we started earlier in this year. And those participants or those attendees who see these great users just wonder how they can start with ARICAD. How can they achieve the same? How can they become such good users? I definitely draw the attention to the Learn portal. Basically, the site looks something like this. It's a changing banner, obviously, but you can go to the website. Later on, I'm going to show you QR code as well. And basically, you can sign up for free. And there are many different areas where you can find materials. And why I also mentioned this is because it's closely related to the subscription, the service agreement that you can have with ARCAD. Because if you have that, then you have serious, very, very heavy discounts on the materials. So let me just quickly show you what materials we have and a little bit about the discounts. Okay, so there are workflow guides in terms for facility management, maybe not that relevant here in this part of the world, but for COBie handover, digital handover, detailing, so to the documentation detailing, hot linking management for huge buildings like the Balindo one, for example, we just saw now. All these projects need to have a proper hot linking management. So these are, it has its own workflow guide. It's like 40 pages or something with screenshots and a lot of details. How to create a site plan, how to migrate projects from old ARICADs 21 to 22, from 22 to 23. Probably we're going to have a new version as well. And also you can have this, these are the individual items you can get on the site. And you can have them in a bundle. So if you don't have a subscription, you're not on service agreement, you can buy these packages one by one, or you can buy them together as well for a slightly discounted price. But if you are on a service agreement, then it's 100% off. So then you get this free. I think it's an amazing offer, actually. Besides this, we have some so-called crash courses, which focus on those functions of recent versions, which were the main features of ARCAD, and these are dedicated trainings for those. So like these are videos, there are videos, materials, quizzes, 3-hour, 1.5 to 3 hour trainings. You can also get them one by one, or get them as a bundle. Again, 100% off with the SSA. So another very good deal. We have the latest solutions. So some of those features that we showed here, or mentioned at least here today, the architectural design workflows, how the model comparing, change tracking, issue management works in ARICAD 24, and also the integrated structural design. So how you can work with the structural analytical model and the structural engineers. So these are also two trainings completely free if you are on SSA. There are previous webinars which were launched or held mostly before the pandemic, so addressing specifically Teamwork, how to get with the BIM Cloud, how to get started with the BIM Cloud as a service, and also how to do remote presentations with the BIMX, again one by one or as a bundle. You can get it even for free. So it's inclusive with the service agreement. And last but not least, we also have a BIM Manager program, and Kari Salfi actually already attended this. So I think he's a really good reference if you want to hear it directly from a user. How is the program? Basically, this is an online course with professionals from in the industry, and you can get certified. You become part of the BIM Manager community.
There will be BIM talks later on organized, which will be like forums where BIM managers can share their experience among each other and just discuss things. And basically, this is also having a very nice discount of 4.4 million, around that rupees, if the conversion was correct. So you can also sign up for this BIM Manager program there. There's going to be the next one. There's a huge demand for this. So nowadays we train 80 people per course, and the next one is starting in January. So if you soon we're going to start a campaign, and you will be able to sign up on the just this one on the Learn portal, which I'm going to show you just in a second. Basically, even without the SSA, and I think this is the most important, you can still have access to a free class. So this is completely free. Really no need for any commitments, even without Archicad. So there's the basic skills training. We want to make this available for everyone, so everyone can start and experience Archicad. It's just 3 hours, and it's a self-paced online course, so you take it as it's convenient for you. So where you find this, the Graphisoft Learn portal, okay, at learn.graphisoft.com. And again, if you still have your mobiles close to you, okay, then just please take the QR code or just type the URL, and right away you can start by registering, signing up for free, and start at least with the free trainings. It is a really good thing to do. So I really highly recommend it. And then you'll be able to do all those amazing things that we've seen from our users today. That's all from me before the Q&A. I hope it was short enough. So now I'm just giving it back to you, Hayashi. Oke, thank you so much, Ender. Terima kasih Pak Bima dan yang lain sudah diizinkan. Okay, thank you so much, Sanders, Mr. Sander. Maybe this is exactly information that we need about to learning Graphisoft Archicad and the other BIM methods. Thank you for the information. Yeah, I'm more than happy that I was able to share. Okay. It's really useful for everyone. Oke, alright. Baik, kita lanjutkan lagi untuk Q&A yang berikutnya. Saya akan kembalikan lagi kepada pertanyaan yang sudah disiapkan. Tadi sedikit sebenarnya saya sedikit saya lanjutkan dari Pak Sidik ya untuk pertanyaan Pak Hedi. Kalau untuk tadi clearance itu bagaimana cara kita verbal saja? Gimana caranya supaya dia kedetek clash? Berarti kan harus ada sesuatu benda yang ditabrak ya, kurang lebih seperti itu. Cuma kan kalau misalnya di sini kita talking about space, ceritanya kan clearance itu adalah space. Nah, kita bagaimana tools apa yang mewakili space di situ? Apakah ada suatu cara tertentu, misalnya bagaimana kita mensyaratkan rules tentang clearance itu harus misalnya 2,10 meter, sehingga kalau misalnya ada balok ketinggiannya itu 2 meter menjadi clash. Nah, itu seperti apa kira-kira? Oke, mungkin yang mempersyaratkan adanya clearance checking itu adanya sistem zone. Mungkin kalau di Archicad ya, kita harus menambahkan zone pada model kita. Di mana zone itu sebenarnya kita dapat memberikan ketinggian gitu ya, ketinggian di mana ruangan tersebut akan kita set apakah basement tersebut 2350 misalnya atau sekian. Jadi sehingga ketika ada objek di bawah tersebut sudah dapat dideteksi. Tetapi pada Solibri sebenarnya tidak melulu harus dengan zone ya. Jadi ketika ada dua elemen yang berada di bawah standar, itu otomatis dapat tercek tanpa adanya zone juga. Jadi itu ada beberapa fitur yang seperti itu, gitu kira-kira. Oh, jadi di Solibri ini tidak harus mewajibkan adanya benda yang bertabrakan supaya terdetek clash gitu ya, kurang lebih ya? Ya, karena dia bisa secara otomatis mendeteksi seperti tadi, misalnya ada wall yang tingginya tidak sensibel, atau ada ruang yang tercreate, atau misalnya ada ruang yang tercreate hanya sekian sentimeter gitu ya, itu dapat terdeteksi.
Oke, baik, itu berarti menurut saya itu sangat advance ya untuk software Solibri bisa seperti itu. Kita akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ini ditujukan, nah ini ada yang kepancing Pak Erik. Nah, siap-siap. Pertanyaan berikutnya untuk Pak Erik. Sebentar, saya cari dulu darinya. Sambil saya sebutkan pertanyaannya. Saat memutuskan untuk mengadopsi BIM, syarat visibilitas perusahaan apa saja yang Bapak pertimbangkan terkait nominal investasi? Silakan dijawab, Pak Erik. Jadi ini tentang bagaimana sesuatu yang biasanya dipandang secara berlawanan ya, perusahaan yang studio kecil tapi bisa mengimplementasikan suatu benda mahal gitu ke dalam kantornya. Kira-kira gimana, Pak Erik? Betul. Jadi mungkin saya sangat sadar bahwa software yang saya waktu itu investasikan itu memang nilainya nggak kecil, bahkan dibanding software-software yang lain. Jadi bahkan kita sendiri sebenarnya sangat berhitung. Jadi kalau misalkan kita beli Archicad itu bagaimana bisa bahasanya di-share kepada revenue dari tiap project yang masuk ke kita. Jadi logikanya mungkin gitu. Jadi karena kita memang kliennya variatif, ada yang skala kecil, sedang, dan besar gitu. Nah jadi kita karena bukan hanya harga software-nya juga yang cukup tinggi, tapi memang juga hardware-nya pun juga harus mumpuni ya. Jadi memang kayaknya bola saljunya ke sana. Jadi kita juga harus bersiap ini dan itu, dan saya sangat sering banget dibantu oleh Pak Sidik mengenai ini kira-kira yang paling efisien dan mungkin durability-nya panjang tuh apa. Dan kebetulan karena memang studio saya kebetulan hardware-nya Mac base gitu, jadi mungkin secara hardware cukup baik gitu. Nah itu satu hal. Kedua, dan software-nya memang cukup mahal, kita memang berpikiran untuk membagi revenue-nya dari proyek-proyek yang masuk untuk mengimbangi harga software tersebut. Tapi sebenarnya kalau dilihat-lihat, kalau ini mungkin sekilas juga karena saya kebetulan di Ikatan Arsitek Indonesia ya, Jakarta, dan kita sangat concern sama yang namanya misalnya fee project. Jadi dengan kita mengikuti standar dari IAI, sebenarnya bisa kok beli software-software yang baik ini. Seperti itu. Karena memang honorariumnya yang standarnya IAI itu nggak kecil. Seperti itu. Jadi mungkin triknya di sana. Jadi pada saat kita memang teguh ya bahasanya gitu ya. Jadi kalau misalnya ada kliennya yang memang nggak mau fee-nya kita seperti itu, ya nggak apa-apa. Berarti mungkin bukan rezekinya kita. Tapi pada saat klien-klien tersebut sudah terdidik dengan baik, mereka bisa kok membayar kita dengan wajar, dan akhirnya software-software yang memang terlihat mahal itu pada akhirnya kalau sudah kita lihat setahun terpakai, 2 tahun terpakai, itu jadi nggak mahal loh sebenarnya jadinya kalau dilihat-lihat, karena sangat membantu proses kerja kita. Bahkan ini kalau jumping sedikit ke tadi ada satu lagi pertanyaannya Pak Muhammad Syahrul Ramadan ya mengenai pengadaan software dan strategi bisnis. Ya, ini juga memang sudah kita perhitungkan baik-baik. Jadi pada saat klien-klien kita itu makin mudah melihat visualnya, menentukan keputusan jauh lebih taktis, seperti itu. Keuntungan buat proyeknya dia makin besar lagi. Dan akhirnya, entah apakah itu memang efek sampingnya atau bagaimana, repeat order tuh terjadi dari klien yang sama. Seperti itu. Jadi akhirnya memang pada akhirnya ujung-ujungnya ternyata bisa ya studio kecil menggunakan software yang cukup mahal ini, karena memang amat sangat membantu dalam bekerjanya studio kita dengan sangat efisien. Seperti itu. Mungkin seperti itu Pak Bima kira-kira. Oke, baik, terima kasih Pak Erik. Ini attendi ada yang screen recording nggak? Ini penting banget barusan jawabannya ini. Benar ya?
Ya, itu pertanyaan dari Pak Tri Joko Daryanto. Semoga bisa menjawab pertanyaan yang Bapak ajukan ya. Dan tadi juga disebutkan pertanyaan dari Pak Muhammad Syahrul Ramadan Soleh. Tadi langsung disebutkan juga oleh Pak Eriknya ya. Selanjutnya akan saya sedikit simpulkan sebelum kita menyelesaikan sesi Q&A ini. Sedikit saya simpulkan dari awal tadi ya, mungkin hanya sebaris dua baris kalimat, bahwa apa yang disampaikan tadi oleh Pak Nikodemus Daud dan juga kolaborasinya, integrasinya, sinerginya dengan Pak Presiden IBMI, Pak Haris Alfi, itu bahwa standarisasi BIM di Indonesia itu tidak statis. Sampai saat ini semuanya terus mempelajari yang lebih baik. Artinya dan saya langsung loncat ke yang terakhir ya, ke Pak Erik dari BS Studio. Artinya suatu saat BIM akan menjadi hal normal di kita. Ya, dan itu tidak terlepas dari konsultan besar, kontraktor besar hingga studio kecil. Ya, jadi semuanya sedang bergerak menuju ke sana. Amat sangat merugi bagi mereka-mereka yang tutup mata dengan BIM. BIM itu bukan hal yang mudah, perlu dipelajari. Makanya kita nggak boleh istilahnya skeptis bahwa BIM itu susah kemudian malas dipelajarin. Itu nggak boleh sama sekali. Pada akhirnya Anda yang seperti itulah yang akan ketinggalan zaman dan kalah bersaing. Ya, dan di sekitar kita sangat banyak vendor-vendor yang mendukung itu semua, dan di sini kita dikumpulkan oleh vendor Graphisoft dan Applicat Indonesia. Oke ya. Dan juga terima kasih juga kepada demo yang sudah ditunjukkan oleh Mr. Sanders, Pak Arif, kemudian Pak Sidik ya, dan juga tadi semoga dan speech yang sudah kita dengar juga dari Mr. Robert Samuel ya. Semoga itu bisa membantu menambah wawasan kita ya saat ini. Baik, kurang lebih seperti itu. Dan juga tadi ada demo dari Pak Rudi Hayasi ya, juga tidak terlepas, dan kita tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada Mr. Vice President Graphisoft Asia, walaupun cuma video, tapi kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya telah memberikan speech kepada conference kita kali ini, Mr. Ben Kovacs. Ya, Oke, dari saya kesimpulan seperti itu. Acara akan saya kembalikan lagi kepada pihak Applicat. Pak Andi, silakan. Ya, terima kasih banyak Mas Bima atas paparan dan closingnya ya, cukup menginspirasi ya. Oke, ada beberapa slide yang harus kami sampaikan, pesan-pesan sponsor. Oke. Sebentar. Oke, sambil menunggu. Oke, baik. Bersama dengan ini kami infokan ada sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak untuk para pendukung acara pada hari ini, yaitu dari Kementerian PUPR, kemudian dari Graphisoft Archicad, dari Institut BIM Indonesia, kemudian dari Ataya dan Scala Course, kemudian PDW Architects yang dalam hal ini diwakili oleh Mas Bima sebagai moderator, kemudian dari BI Studio dari Pak Erik, kemudian dari beberapa universitas yang sulit untuk kami sebutkan satu persatu. Bersama ini kami juga infokan bahwasanya saat ini Lumion sudah rilis juga. Kebetulan Applicat Indonesia adalah salah satu distributor utama juga untuk software Lumion ini. Dan sudah ada website resminya, jadi buat Bapak Ibu yang saat ini juga sedang ingin belajar atau pengen tahu lebih dalam mengenai software Lumion ini, yaitu software visualisasi, bisa melihat websitenya atau YouTube-nya melalui link Applicat ya. Kemudian ada lagi mungkin
Oh iya, kami juga ada promo untuk alternatif CAT, yaitu G-Star CAT, yang sepertinya sudah disampaikan di awal bahwasanya kami ada diskon untuk pembelian 2 license dengan 20% ya. Kemudian yang lain terakhir, pesan-pesan sponsor, ini harus dibacakan. Oke, sebentar. Ya, seperti yang Bapak Ibu perlu ketahui bahwasanya Applicat Indonesia bukan hanya salah satu distributor untuk software ArchiCAD, kami juga salah satu mendistribusikan software Lumion, kemudian software G-Star CAD. Nah, seperti yang di layar ini, ya, kami adalah salah satu distributor untuk software yang ada di slide ini. Jadi jika ada membutuhkan informasi terkait kebutuhan software tersebut, bisa kontak kami ya dan tim. Insya Allah nanti kita coba bantu dan mencoba memberikan informasi sesuai yang dibutuhkan Bapak dan Ibu. Oke, saya kira itu yang perlu disampaikan. Saya kira itu. Kemudian ini satu lagi, kami juga membuka program training course, baik itu untuk dari sisi edukasi dan profesional, baik itu sesuai di slide. Jadi jika Bapak Ibu ada kebutuhan untuk training ini, bisa menghubungi kami juga ke Applicat Indonesia dan nanti coba kita bantu ya untuk memfasilitasi kebutuhan tersebut. Nah, demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Kami tunggu juga untuk link feedback dari peserta Indonesia BIM Conference 2020. Kami tunggu feedbacknya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang cukup visioner pada hari ini, ya, yang ada Pak Sidik, ada Pak Erik, ada Pak Danu dari Wijaya Karya juga, kemudian dari Pak Alfi, Haris Alfi dari IBIMI, kemudian dari narasumber yang lain yang tidak bisa disebutkan satu-satu. Kurang lebih terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga Mas Bima. Sama-sama. Iya. Ada pesan lagi ini untuk link feedback-nya mungkin bisa dicatat Bapak Ibu. Linknya bisa dicatat. Kemudian kami menunggu feedback-nya karena feedback ini sangat berguna untuk kami. Jadi memberikan masukan ya untuk kedepannya untuk kegiatan-kegiatan webinar selanjutnya. Jadi kami sangat berharap feedback ini bisa diberikan respon. Oke, saya kira sudah dicatat ya Bapak Ibu untuk link feedback-nya. Oke, ada lagi? Ya, kita harapkan sudah diterima untuk link feedback-nya. Jadi untuk sertifikat akan kami berikan paling lambat 14 hari ke depan melalui email ya. Melalui email akan kita berikan. Dan sekali lagi kami menunggu link feedback dari webinar pada hari ini. Hari ini gitu. Udah. Ya, sekali lagi saya infokan untuk link feedback-nya mungkin bisa dicatat dan diinfokan lagi ya. Demikian. Ya, saya kira itu demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi mengucapkan terima kasih untuk para narasumber pada hari ini. Terutama juga untuk Mas Bima ya sebagai moderator. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih. Sudah sih.
Terima kasih Pak Sidik. Terima kasih Pak. Iya Pak, makasih Pak. Terima kasih semuanya. Pak Erik, Mohon makasih izin banyak Pak. Iya. untuk live dulu sampai Siap, ketemu di Pak. kesempatan-kesempatan selanjutnya. Insya Allah Pak. Sukses dan sehat selalu ya Pak ya. Jaga kesehatan. Pak Erik, salam Amin, buat tim amin. Pak. Amin. Sidik, Bima, Iya. ditunggu ngopi-ngopinya di Kemang nanti. Oke. Mungkin bisa ngobrol lebih banyak sama Pak Erik. Iya, terima kasih. Selamat Terima kasih, malam Pak. semuanya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Bima, makasih Mas Bim. Sama-sama. Terima kasih juga kepada Pak Reza Munawir Manik yang sudah hadir terus di tengah-tengah kita. Iya, Pak Reza dari Kementerian PUPR. Terima kasih Pak atas supportingnya Pak ya. Oke, lagi. And thank you also for Mr. Sender Bali. Are you still there? Yeah, thank you very much. Thank you so much, Mr. Sender, for your support ya. Yeah. Thank you so Thanks, much sir. ya. Take Ciao, care. bye. Ya, Bye. bye-bye.